Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu guru, semoga sehat selalu. Jadi kami dari tim Ruang Guru di sini akan eh, melihatkan apa sih yang namanya ruang kelas, yang merupakan platform pembelajaran jarak jauh yang dimiliki oleh Ruang Guru, yaitu namanya ruang kelas. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses di kelas.ruangguru.com, nanti akan tampilnya akan seperti ini, kemudian klik yang coba ruang kelas sekarang. Nah, ini tampilannya seperti ini karena saya sudah memiliki kelas. Nah, jadi akan ada beberapa kelas, misalnya ini saya punya 4 kelas yang pernah saya buat. Jika Bapak Ibu belum buat kelas, nah tinggal buat kelas di sini. Nah, di sini akan kelihatan. Di sini kelihatan buat kelas atau mau import dari Google Classroom. Nah, di sini ada, karena ini sifatnya adalah ke organisasi, yaitu ke sekolah atau lembaga. Jadi di sini ada info organisasi, yaitu terkait siapa yang memiliki organisasi tersebut. Nah, ini organisasinya premium ya, Bapak Ibu ya, contohnya. Nah, kemudian di sini adalah anggotanya, jadi akan kelihatan siapa saja jumlah guru dalam satu sekolah dan berapa jumlah siswa di dalam satu sekolah tersebut. Nah, kemudian kita balik ke kelas Anda. Nah, kita tinggal buat kelas. Kalau misalnya belum punya kelas, kita tinggal buat kelas. Kemudian kalau misalnya punya kelas di Google Classroom, silahkan diimport. Atau misalnya buat kelas baru. Nah, saya contohnya itu buat kelas baru. Kemudian klik kelasnya. Saya contohin untuk kelas 12 SMA nih ya, IPA misalnya. Nah, kurikulumnya kita pilih. Nah, di sini kalau di ruang kelas itu mata pelajarannya kelasnya sesuai dengan mata pelajaran, tetapi bisa opsional. Nah, misalnya tidak ada di sini, Bapak Ibu tinggal klik lainnya. Ini ada lainnya. Nah, baru ketik di sini. Misalnya agama, misalnya. Nah, misalnya saya mau buat kelas terkait fisika misalnya. Misalnya 12 IPA 1 Bapak Wika. Kemudian saya buat saja. Nah, seperti ini tampilannya. Pertama kali kita buat kelas, jadi kita bisa langsung copy atau kita mau langsung lihat kelasnya. Jadi di sini tampilannya sangat familiar yang sudah menggunakan Google Classroom. Nah, tampilannya akan sangat familiar sekali. Nah, ini kalau misalnya ada namanya yang salah, tinggal diedit saja di pengaturannya. Nah, ini akan kelihatan. Nah, ini kalau kita mau undang siswanya, tadi kan kita langsung lihat kelas. Nah, misalnya kita mau undang siswanya, sekarang tuh ada 3 opsi. Yang pertama dari kode kelas langsung, atau dari link, atau dari QR code. Nah, jadi banyak beragam. Nah, kalau saya sarankan yang membagikan link saja. Tinggal disalin, di-share di grup WhatsApp, eh, apa namanya, WhatsApp grup siswa dengan guru seperti itu. Nah, oke, seperti ini tampilannya. Ini ada timeline, berarti segala aktivitas, kegiatan yang guru berikan, baik itu tugas, materi yang ada, yang selama ini Bapak Ibu berikan di kelas, jadi akan tampil di timeline. Nah, kemudian next yaitu daftar hadir. Nah, daftar hadir ini selama ini mungkin Bapak Ibu menggunakan absensi manual, misalnya menggunakan WA atau misalnya menggunakan Google Form. Nah, di sini kita sudah memperingkas semua itu menjadi satu kesatuan, yaitu daftar hadir di dalam ruang kelas menjadi include. Nah, misalnya membuatnya gampang banget. Nah, jadi seperti ini. Nah, misalnya tadi kan kelas IPA fisika ya, misalnya saya absensi fisika 12 IPA 1. Nah, misalnya. Nah, ini waktunya pembagian ini tidak boleh apa namanya itu? Lebih kecil dari jam di device ini kan jam 13.48. Berarti saya 13.50 isinya misalnya sampai jam 14.00, 10 menit aja saya kasih waktu. Nah, ini mau diulang kah? Jadi tidak diulang, berarti buatnya tiap hari kita buat atau mau eh, kita buat ini setiap hari pengulangannya. Jadi kita nggak usah buat-buat lagi. Nah, jadi kita tinggal pilih. Misalnya sekolahnya 5 hari masuk, atau misalnya sampai Sabtu tinggal diklik sampai Sabtu. Nah, jadi enak. Ya, sampai Jumat aja tinggal diklik. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kemudian batas waktunya sampai kapan nih?
berakhirnya absensinya. Mau 1 tahun ajaran atau 1 bulan, misalnya saya 1 bulan nih, sampai tanggal 31. Nah, kemudian siswa wajib menampilkan foto bukti kehadiran. Nah, tinggal diklik. Nah, misalnya enggak juga boleh. Nah, misalnya diklik, tinggal diklik bagikan. Oke, selesai. Nah, seperti itu untuk buat daftar hadir. Nah, daftar hadirnya sangat simple gitu. Nah, ini kan kelasnya nggak ada siswanya ya. Nanti kalau saya contohkan kelas yang ada siswanya, gimana cara ngecek absensinya. Nah, ini sementara kelas ini dulu, setelah itu nanti saya move ke kelas yang ada siswanya. Nah, kemudian setelah daftar hadir sangat simpel, kalau mau download tinggal di-download di sini. Nah, ini untuk melihat periodenya. Saya mau melihat periode dari tanggal berapa. Nah, ini kan nggak ada siswa, jadi nggak kelihatan. Kalau mau download juga kita pilih mau kapan, per minggu, per bulan, atau per tahun misalnya, atau per semester boleh. Kita tentukan. Nanti akan saya contohkan di kelas yang ada siswanya. Oke, kita lanjut dulu ke materi. Nah, di materi mungkin selama ini yang Bapak Ibu sudah merasakan pasti semuanya itu dari guru yang menyediakan, baik dari referensi dari YouTube, dari PowerPoint, atau dari guru itu yang membuat video pembelajaran sendiri. Nah, kalau di ruang guru kita akan saya bahas apa bedanya dengan Google Classroom atau media pembelajaran yang lain. Jadi di sini kita klik tambah materi, kita klik judul materinya misalnya. Apa ya judulnya? Misalnya kuantum. Di sini kan ada nih. Misalnya seperti ini. Perhatikan dengan baik. Nah, di sini Bapak Ibu kita juga menyediakan yang namanya bank PowerPoint. Jadi misalnya Bapak Ibu mau membutuhkan referensi PowerPoint terkait materi yang akan diajarkan, boleh mengecek di bank PowerPoint dari ruang kelas. Kemudian klik saja. Nah, kita pilih yang SMA misalnya. Nah, sementara masih mapelnya ini saja Bapak Ibu. Oh, jika belum ada nih. Nah, jadi masih ada ini nih yang masih ada. Tuh, kita belum lengkap karena ini masih baru banget, baru bulan kemarin kita rilis. Nah, jadi akan berkembang terus untuk materi-materi yang ada di sini. Nah, saya contohkan aja misalnya ngeliat yang ini. Kita bisa ngeliat bank PowerPoint di dalam sini. Nah, ini bisa kita download modul-modulnya. Oke, saya naik, saya close dulu. Nah, kemudian di sini kita ada 3 opsi, yaitu materi dari ruang belajar, berarti konten video pembelajaran yang disediakan langsung oleh ruang guru nih, sebagai bahan referensi Bapak Ibu untuk mengajar. Atau unggah materi, berarti materi yang ada di device dari Bapak Ibu, atau dari mana aja yang ada di device-nya Ibu. Nah, tinggal bisa diupload di sini. Kemudian tautan berarti dari YouTube, dari Wikipedia, dan dari sebagainya. Ya, contohnya yang pertama yaitu materi dari ruang belajar. Nah, di sini kita pilih lagi kelasnya. Nah, karena ini menyangkut semuanya, jadi kita pilih lagi kelasnya. Mata pelajarannya nih tadi kan fisika. Nah, di sini misalnya mau apa ini ya? Misalnya yang fisika kuantum. Nah, ini ada pilihannya premium dan gratis. Yang gratis itu bisa diakses secara free. Kalau yang premium itu hanya akun-akun yang apa namanya? Yang memiliki paket untuk bisa mengaksesnya. Nah, di sini kita bisa coba nih, kita bisa buka. Misalnya seperti ini. Jadi kita bisa buka. Mana ini nggak ngeplay? Nah. Jadi Bapak Ibu bisa Hai guys, nih ketemu lagi sama Kak Pindu. Hari ini kita akan mulai topik baru, yaitu fisika kuantum. Di video ini kita akan belajar seputar intensitas total dari radiasi benda.
Nah, jadi di sini kelihatan banget nih visualnya, animasinya dari kontennya ruang gelombang elektromagnetik atau IM. Oke, saya back ya. Nah, itu contoh-contohnya. Jadi Bapak Ibu bisa ngelihat video-videonya. Ini adalah rangkumannya yang berupa gambar infografis. Nah, Bapak Ibu bisa ngeliat nih. Nah, ini kira-kira cocok nggak untuk siswa saya? Nah, ini juga ada nih yang gratis nih bisa lihat. Nah, kayak itu. Jadi sangat banyak sekali video-video pembelajaran yang ada. Nah, bahkan ada latihan juga. Latihan soal di dalamnya untuk siswa agar lebih paham lagi dari materi yang sudah diajarkan. Nah, ini ada latihan soalnya. Jadi saya bukakan sebentar terkait videonya itu seperti apa. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Kak Agung. Yuk kita belajar fisika dengan konsep yang benar, sederhana, dan menyenangkan. Nah, video kali ini kita akan latihan soal hipotesis de Broglie yang pertama, oke? Jadi di sini juga ada maka panjang gelombang de Broglie dari bola kasti tersebut adalah, nah di sini diketahui H atau tetapan Planck adalah 6,6 kali 10 pangkat min. Nah, sebentar saya percepat ya. Saya percepat seperti apa? Aduh, ini koneksi lagi ya. Mungkin koneksinya lagi. 8. Nah, gitu ya. Nah, satuannya kakak tulis dulu, nanti hasilnya adalah dalam meter. Maka kita peroleh jawabannya adalah 6,6 dibagi 8, teman-teman. Nah, ini hasilnya adalah 0,825 kali 10 pangkat min 34 meter. Nah, penulisannya berarti 8,25 kali 10 pangkat min 35 meter. Nah, ini adalah panjang gelombang de Broglie untuk si bola kasti ini, teman-teman. Berarti seperti itu Bapak Ibu, ada juga video latihan soal dan pembahasannya juga. Jadi nggak mungkin lah siswanya itu sampai nggak ngerti. Jadi di sini udah benar-benar ada jelas banget. Nah, jadi misalnya mau materi tadi itu ya yang mau diambil misalnya. Nah, misalnya diklik aja misalnya. Jadi saya sudah ada satu materi. Kemudian saya mau tambah lagi materi dari device saya nih, dari saya yang punya nih misalnya. Nah, misalnya saja saya mempunyai materi PDF. Saya tinggal klik aja, kemudian di-upload, kemudian kita bisa kasih judulnya kuantum misalnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada lagi dari YouTube atau dari mana, silahkan di copy linknya di sini, kasih judulnya, tambahkan. Seperti itu saja, sangat mudah. Kemudian lanjut bagikan materi. Nah, ini kita bisa paralel Bapak Ibu, mau kelas mana aja yang mau dikasih. Misalnya ini ada kelas 12 IPA, mau kelas mana lagi misalnya. Jadi semua kelas yang kita punya kita bisa berikan. Seperti itu. Nah, saya kan di kelas 1 aja. Oh, misalnya sama kelas nih. Contohnya ada siswanya ini. Nah, ini mau diatur jadwalnya misalnya, silahkan diatur. Jadi nanti materinya akan terpublish sesuai dengan jadwal yang Bapak Ibu sudah buat. Nah, ini karena saya contoh, saya langsung bikin sekarang dulu biar kelihatan. Nah, bagian sekarang. Oke, materinya sudah nyampe di kelas 12 IPA 1 Bapak Wika sama tadi kelas matematika kan. Nah, misalnya saya punya kelas ini juga nih. Nah, di sini contohnya tadi kan saya masukin di sini. Nah, di sini pun juga akan terpublish yang sama yaitu kuantum. Nah, soal ini misalnya kita mau pakai lagi ke kelas berikutnya, tapi kita nggak mau capek-capek. Nah, kita tinggal klik saja menu setting ini, kemudian kita klik duplikat. Nah, jadi semuanya sama. Tidak usah misalnya mau ditambahin atau misalnya sama saja. Lanjut saja, kemudian kita tinggal klik. Ini saya sudah bagikan di sini. Berarti saya harus bagikan misalnya di kelas Ibu Win misalnya. Jadi yang ini saya hapus. Nah, tinggal bagikan sekarang. Udah, sangat gampang, sangat simpel. Disitulah kemudahan ruang kelas yang kita tawarkan ke sekolah. Kemudian kita close saja karena hanya coba. Nah, Bapak Ibu, sampai di situ mungkin materi yang bisa saya jelaskan. Nah, kemudian kita lanjut ke tugas. Nah, di tugas ini lebih kompleks lagi ya fiturnya. Nah, di tugas ini seperti ini tampilannya. Jadi di sini ada yang saat ini terjadwal sudah lewat dan draft. Jadi kalau terjadwal berarti tugas-tugas yang udah dijadwalin sesuai dengan yang
Bapak Ibu rencanakan, planningkan, kemudian sudah lewat berarti yang tugas yang sudah lewat dari deadline dan di draft yaitu tugas yang belum selesai untuk dipublish, masih akan diedit lagi. Kita klik aja tambah tugas. Nah, ini misalnya ulangan harian. Nah, aduh ini kan kelas matematika ya, lingkaran contohnya misalnya kerjakan dengan teliti. Misalnya pakai KKM. Nah, di sini Bapak Ibu kita ada 4 pilihan. Yang pertama itu buat soal isai, ganda, atau bank soal dari ruang guru, dan latihan bab. Nah, saya bahas satu-satu. Yang pertama soal isai. Nah, kalau soal isai ini sangat mudah sekali. Saya sarankan bisa langsung di aplikasi atau misalnya mau menggunakan template. Nah, misalnya template Word silahkan diklik di sini, kemudian unduh di sini. Nah, diunduh dengan tampilan seperti ini. Kemudian saya akan bukakan contohnya. Nah, ini disesuaikan aja Bapak Ibu. Ini udah ada formatnya, tinggal diganti-ganti aja. Tapi formatnya harus sesuai dengan yang ini. Nah, seperti itu. Jadi tinggal diupload aja di sini, unggah template. Gitu. Misalnya gini, kita cari template yang tadi, misalnya ini kan misalnya sudah diedit nih, yang ini format soal essay. Nah, tinggal diupload aja. Nah, tambah soal. Nah, jadi, nah itu. Jadi nanti akan seperti ini. Jadi tinggal diupload aja soal-soal. Nah, kayak gitu. Saya mau tambah soal lagi menggunakan nah, langsung ketik di sini. Ya, tinggal diketik aja. Sebutkan jumlah jari tangan manusia, misalnya. Nah, di sini juga ada rumus-rumusnya untuk matematika. Tinggal diklik-klik saja. Sini. Nah, ini untuk rumus-rumusnya untuk matematika. Semua udah include di sini. Jadi kalau kita klik sini, itu udah tinggal include masuk ke dalam. Oke, seperti ini misalnya yang fisika, yang bisa cara-cara juga di sini misalnya menggunakan drawing atau misalnya seperti ini. Kalau kita masukkan langsung jadi gambarnya ke dalam. Bentar, bentar. Saya belum pernah nyoba ini. Oh, jadi angka 2 ya. Oh, ternyata ada yang cara-caratan seperti itu. Tidak berupa gambar grafiknya, tapi angka 2-nya. Oke. Nah, pada seperti itu. Jadi di sini sudah ada tulis-tulisnya ya Bapak Ibu ya, tinggal digunakan sebagaimana mestinya. Nah, pembahasan ini itu adalah opsional, boleh diisi, boleh tidak. Kalau diisi berarti nanti siswanya tahu kenapa dia salah, kenapa dia benar. Nah, ini bobot soalnya beberapa. Ini kita ada bobot soal. Kita tinggal tambahkan. Udah jadi, tinggal dibagikan tugas. Soal nomor 1. Sudah kok. Ini yang belum. Oh iya. Ini kan tadi kan dari template ya. Templatenya nggak ada, jadi langsung begini. Nah, seperti itu. Jadi kita punya soal 10 soal. Nah, sama ini seperti tadi fiturnya. Mau dikasih ke kelas mana, mau dibagikan kapan. Ini opsional dari guru. Misalnya apa batas waktunya. Saya tidak memiliki batas waktu atau misalnya memiliki batas waktu sampai kapan.
Saya sampai Kamis tanggal 8 jam 9 pagi misalnya. Kemudian ini diatur jadwal, misalnya diatur jadwal. Nah, bagiannya hari ini tanggal 6 jam 15.00 misalnya. Ini kan jam 2. Oke. Sampai di sini, nah udah masuk terjadwal di ulangan harian nanti akan terpublish jam 3 sore. Ini kita akan lihatkan ada 12 siswa, 12 siswa, belum ada yang mengumpulkan dan ini contoh soalnya. Nah, tadi soalnya kan, nah, kita cuma sembarang. Nah, ini kita tidak cuma sembarang, ya munculnya juga sembarang gitu. Misalnya hanya dicoba tadi soalnya. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga bisa yang namanya ngelihat referensi dari bank-bank soal. Misalnya ini saya tidak mau ngeklik lagi, tidak mau ketik-ketik lagi tugas tadi. Saya mau duplikat misalnya. Saya duplikat. Kemudian saya lanjut buat tugas. Nah, di sini misalnya saya mau buat soal, ambil soal dari bank soal atau dari latihan bank. Kalau dari bank soal seperti ini. Nah, pilih lagi kelasnya. Saya mau UN, PTS, UAS misalnya nih. Kita bisa ngeliat nih. Nah, jadi di sini banyak banget soal-soal apa namanya dari ruang guru yang kita berikan sebagai bahan referensi ke guru-guru nih. Misalnya UN 12 fisika nih. Nah, di sini kita bisa ngeliat ini adalah soal nomor 1 dari 40. Ini opsinya, ini jawabannya yang E. Ini adalah pembahasannya. Jadi pembahasannya akan kelihatan seperti ini. Jadi nanti pembahasan ini akan tampil di siswa setelah deadline-nya selesai. Begitupun berikutnya. Jadi akan kelihatan seperti ini. Oke, seperti itu untuk soal-soal yang ada di bank soal. Kita bisa juga ngelihat yang namanya latihan bab. Kalau latihan bab tuh dia per topik atau per bab saja. Jadi lebih simpel. Ada 10 soal dengan 4 level yang berbeda. Mudah, sedang, sulit, dan HOTS. Misalnya seperti ini. Nah, jadi kayak gini dia. Dia ada levelnya. Mudah, sedang, sulit, HOTS. Nah, kita bisa lihat nih soal HOTS itu kayak mana. Sama semuanya tuh kayak gini. Ada pembahasannya semua. Kita bisa lihat seperti ini. Soal-soalnya yang bisa dijadikan bahan referensi guru untuk diberikan ke siswanya. Oke, sampai di situ. Saya mau pilih ini. Nah, di sini kita bisa ngacak nih. Soalnya mau diacak kah? Misalnya diacak biar nggak sama temennya. Kita klik acak. Atau acak jawaban pilihan gandanya. Jadi diacak nih, opsi ABC-nya itu diacak beda antara satu soal dengan yang lainnya dan teman-temannya itu beda. Kita bisa klik di sini untuk meminimalisir contek-mencontek. Nah, bisa. Tinggal bagikan tugas. Selesai. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kita punya soal ini, PAT jilid 2. Ini soalnya. Nah, ini soalnya. Jadi ini soalnya antara siswa satu dan lainnya itu nggak sama ya. ABC-nya, nomor satunya itu apa, beda soalnya. Jadi dia karena dia diacak. Nah, kayak gitu. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut lagi ke yang namanya live teaching. Nah, jadi kalau di live teaching, itu mungkin selama ini Bapak Ibu menggunakan Google Meet atau bahkan menggunakan Zoom. Nah, kalau di sini ruang kelas punya yang namanya live teaching. Jadi live teaching di sini tinggal diklik di sini nama sesinya kelas fisika misalnya. Nah, hari ini ini tulisannya 15 menit, 30 menit, 40 menit, 60 menit itu hanya tulisannya saja. Pada dasarnya ini adalah unlimited. Kalau tidak ada lagi batas waktu. Kalau Zoom 45 menit misalnya nggak premium. Kalau di sini unlimited. Nah, waktu mulai misalnya 14.10 ya kan, jamnya ini kan 14.09. Kemudian klik buat. Nah, setelah dibuat, ini kalau disalin, ini hanya bisa diakses oleh siswa yang ada di kelas ini saja, 14 orang ini aja. Nggak bisa di luar dari 14 orang ini. Walaupun itu dari kode undangan ini. Karena ini merupakan live teaching yang private. Nah, kita klik mulai sekarang.
Saya login dulu aplikasi Ruang Guru, coba menjadi siswa. Mulai sesi. Saya akan gabung dari segi siswa. Nah, ini akan kelihatan seperti ini. Kelihatan, kita bisa nyalakan video misalnya. Nah, kita bisa nyalakan videonya. Nah, bisa ketikkan. Misalnya siswanya nyalakan video. Jadi siswanya akan kelihatan seperti ini. Oh, ada Mas Bayu juga online ini ikut-ikutan. Jadi ini merupakan trial apa namanya live teaching yang ada di dalam ruang kelas seperti itu. Nah, jadi di sini nanti kita bisa ngatur juga Bapak Ibu ini. Peserta tidak bisa mematikan kamera sendiri. Peserta tidak bisa menyalakan mikrofon. Nah, ini pengaturan dari kita semua. Ya. Oh, tadi ada Mas Bayu angkat tangannya. Angkat tangan apa dia? Misalnya. Halo Bayu. Halo Bay, halo Bay. Bay. Nah, jadi di sini ada dua siswa. Halo, masuk Bay. Dia Bisa? masuk. Oke, dengar ya. Nah, ini aku lagi buat video tutorial Ya, nih dengar. untuk ruang kelas. Nah, Oh, jadi Mas, tak kira. ini aku lagi Ya. buat video tutorial, Bay. Nggak apa-apa. Oke, jadi ada dua siswa nih. Jadi seperti ini. Nah, interaksi antara guru dan siswa. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, aku close mic-nya Mas Bayu lagi, misalnya. Oke, aku akhiri ya, Bay ya. Nah, jadi kayak gini, kita bisa end. Oh, ini ada juga ini namanya whiteboard. Nah, jadi kalau di whiteboard ini, Bapak Ibu bisa pilih-pilih nih. Coret-coret misalnya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kita bisa coret-coret di sini. Nah, seperti itu. Kalau ini menu share screen. Jadi live teachingnya di ruang kelas juga. Kita punya maksudnya untuk video conference kita punya namanya live teaching nih. Nggak kalah sama Zoom, nggak kalah sama Google Meet. Jadi kita sebagai produk Indonesia kita juga punya ya namanya live teaching. Nah, sangat simple, sangat mudah dipahami dan sangat user friendly. Oke, kemudian saya close ya kalau begitu. Nah, itu adalah fitur live teaching. Kemudian ini kalau analisa nilai, jadi sangat gampang Bapak Ibu. Analisa nilai di ruang guru itu. Kalau sudah diberikan tugas, anak-anak sudah ngerjain, kita tinggal unduh aja per tahapan periodenya. Tinggal diklik aja, mau dari tanggal 1 sampai tanggal sekarang misalnya. Udah cari aja, unduh. Nanti tinggal jadi Excel-nya. Seperti itu, sangat simpel sih untuk analisa nilai itu. Jadi, kalau sudah siswa ngerjain di ruang kelas, mereka tinggal kita tarik aja nilainya. Gitu. Jadi nggak usah repot-repot sih kalau untuk unduh nilai. Udah otomatis. Nah, itu udah kelihatan. Nah, ini nggak kerja ini. Contohnya kan cuma kelas uji coba, jadi akan kelihatan seperti ini. Laporan. Baik, ini grafiknya seperti ini. Grafiknya. Ya, tugas tertinggi ke rendah, misalnya. Ini seperti ini grafik-grafiknya yang bisa kita lihat di dalam ruang kelas. Nah, baik Bapak Ibu, seperti itu gambaran besarnya, gambaran kasarnya terkait ruang kelas.
banyak sekali fitur-fitur di dalamnya yang mungkin saya tidak jelaskan. Saya tunggu jika dari Bapak Ibu yang melihat video ini ingin bertanya terkait ruang kelas, saya tunggu agar bisa saya jelaskan langsung terkait apa sih sebetulnya yang ada lagi di dalam ruang kelas yang bisa mempermudah Bapak Ibu selama PJJ, bahkan saat blended learning. Ruang kelas ini sangat worth it sekali digunakan karena video tadi masih bisa kita putar di dalam proyektor dan kita bisa ngeliatkan ke siswa. Jadi belajarnya itu bervariasi, tidak monoton seperti itu. Baik Bapak Ibu, kalau gitu terima kasih banyak. Cukup sekian dari saya penjelasan tentang ruang kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.